Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu pada materi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum kita memulai materi, marilah kita sempatkan untuk berdoa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Anak-anakku, pada teks laporan hasil observasi, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-ciri serta struktur teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan dan penyusunan teks laporan hasil observasi akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita mempelajari materi teks laporan hasil observasi secara mendalam, coba lihat gambar pada layar Anda. Gambar apersepsi berikut, silakan kalian amati secara detail. Apakah yang Anda lihat dalam gambar tersebut? Dapatkah Anda merinci dan melaporkan pengamatan Anda melalui gambar tersebut? Anda dapat membuat laporan pengamatan tersebut ke dalam bentuk tulisan. Salah satunya, teks laporan hasil observasi. Melalui teks laporan hasil observasi, orang lain dapat membaca hasil pengamatan Anda. Dengan demikian, Anda dapat memberikan wawasan atau ilmu baru kepada mereka. Baiklah anak-anak, sudah ada gambaran terkait materi kita pada pertemuan hari ini? Ya, pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang dibahas adalah objek tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna, berdasarkan fakta. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini, kalimatnya jelas, logis, dan singkat, teruji kebenarannya, dan informatif. Ya, seperti halnya teks yang lain, teks laporan hasil observasi juga memiliki struktur. Apakah strukturnya? Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Dan yang terakhir, terdapat penutup atau simpulan. Baiklah, kita bahas satu persatu terkait struktur teks. Pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum atau klasifikasi merupakan pembuka atau pengantar tentang objek yang akan disampaikan pada teks tersebut. Biasanya, pada pernyataan umum terdapat kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan pengertian sebuah objek. Biasanya, kalimat definisi terdapat kata ialah, adalah, yaitu, merupakan, dan lain-lain. Lanjut pada struktur berikutnya, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail tentang bagian-bagian dari objek yang dilaporkan. Struktur berikutnya, deskripsi manfaat. Menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan.
Struktur yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Pada bagian ini terdapat perincian akhir teks laporan hasil observasi. Pada penutup juga terdapat simpulan yang berisi tanggapan atau interpretasi penulis terhadap objek yang dibahas. Untuk lebih memahami teks laporan hasil observasi, Ibu berikan contoh sebuah teks laporan hasil observasi tentang kupu-kupu. Ingat ya, pada teks laporan hasil observasi, pada struktur awal ada pernyataan umum atau klasifikasi. Biasanya terdapat kalimat definisi dan terdapat pengelompokan atau klasifikasi. Pada teks laporan hasil observasi kupu-kupu dijelaskan terdapat kata definisi adalah, Ibu jelaskan, Arthropoda adalah filum yang anggotanya merupakan hewan berkaki berruas-ruas atau berbuku-buku. Pada pernyataan umum ini juga terdapat pengelompokan atau pengklasifikasian. Ditunjukkan oleh paragraf terakhir, Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas. Jelas ya anak-anak bahwa pada pernyataan umum atau klasifikasi terdapat kalimat definisi dan pengelompokan atau pengklasifikasian. Bagian dari teks berikutnya adalah deskripsi bagian atau anggota atau aspek yang dilaporkan. Pada teks kupu-kupu dijelaskan bahwa hewan ini merupakan hewan yang bersayap. Kemudian dijelaskan deskripsi sayap kupu-kupu sangat indah. Terdapat berbagai macam motif. Jadi pada paragraf ini dijelaskan paragraf deskripsi atau paragraf yang fungsinya untuk menggambarkan sebuah teks. Pada bagian deskripsi bagian ini juga dijelaskan bagaimana kupu-kupu bermetamorfosa. Struktur berikutnya adalah deskripsi manfaat. Dalam teks dijelaskan, kupu-kupu juga berperan dalam ekosistem di mana kupu-kupu membantu tumbuhan melakukan penyerbukan. Bahkan, kupu-kupu bombik mori bisa menghasilkan benang-benang sutra. Demikian anak-anak, contoh teks laporan hasil observasi. Semoga setelah membaca contoh teks tersebut, kalian bisa menulis teks laporan hasil observasi dengan baik. Ibu jelaskan kembali bahwa teks laporan sama dengan teks klasifikasi, karena di dalamnya mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Ibu bertanya, apakah teks laporan sama dengan teks deskripsi? Mungkin kalian agak bingung ya. Teks laporan sangat berbeda dengan teks deskripsi. Perbedaannya terletak pada sifatnya. Pada teks laporan sifatnya umum atau universal, tapi pada teks deskripsi sifatnya unik atau individual. Untuk lebih memahami perbedaan kedua teks tersebut, Ibu berikan contoh. Di sini ada teks laporan hasil observasi. Pada teks laporan hasil observasi terdapat pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan penutup. Pada teks deskripsi hanya menjelaskan tentang sifat, ciri, bentuk dari
sebuah objek atau sesuatu. Pada teks deskripsi biasanya dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi setelah membaca teks deskripsi, seolah kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar tentang sesuatu yang dijelaskan. Nah, teks deskripsi ini merupakan bagian dari teks laporan hasil observasi. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.